Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, saya masih bisa beraktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya sahabat ya. Dan tak lupa salam semangat, salam sukses, serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, kali ini biasa saya akan berbagi konten dengan sahabat ya, tentunya masih seputar kapulaga sahabat ya. Karena bidangnya untuk sekarang ini saya lagi fokus di kapulaga, jadi saya aktivitasnya fokus ke kapulaga. Nah kebetulan saya sebelum lewat ke kebun saya, kalau di sana itu kebunnya Baucup yang kemarin saya share di video sebelumnya, dan sekarang juga nih saya mau ke kebun saya, melewati kebunnya sahabat saya itu Pak Ustadz ya. Nah, Pak Ustadz juga tani kapulaga, jadi saya ini pas mau ke kebun, saya lihat Pak Ustadz sepertinya ada di kebunnya, karena biasanya nggak ketemu mulu, jadi nggak bareng jadwalnya. Nah hari ini kebetulan tadi saya lihat beliau ke atas ada ya, ada Pak Ustadz, jadi kita sekalian ngobrol-ngobrol nih tentang kebun kapulaganya Pak Ustadz, soalnya mantap juga kebunnya ya. Dan ini kapulaganya bagus-bagus. Oke, untuk lebih jelasnya kita temuin aja Pak Ustadz. Jadi mudah-mudahan kita dapat tips dan ilmu ya, atau kita sharing dengan beliau. Semoga ada manfaatnya buat kita sebagai petani pemula, terutama buat saya selaku petani pemula ya. Oke, biasa sebelum lanjut ke cuplikannya jangan lupa juga di like ya sahabat ya, serta di share dan di subscribe agar saya selalu termotivasi dan selalu bisa berbagi, berkarya, berinovasi walaupun apa adanya sahabat ya. Dan paling utama adalah nyalakan lonceng notifikasinya sahabat agar tidak ketinggalan dengan update-update video terbaru saya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semua, terutama petani kapulaga. Oke, kita langsung saja ke cuplikan videonya. Let's go. Nah ini sahabat ya, jadi jalannya ini kebunnya Pak Ustadz nih. Ini arah ke sana tuh kebun saya nih, saya motor. Alhamdulillah udah bisa motor sampai sini, saya betulin jalannya. Dan ke sana juga itu kebun saya tuh yang lurus sana baru kebun saya, dan ini masih areanya Pak Ustadz sampai ke bawah kapulaganya tuh bisa dilihat. Dan ini kalau ke atas juga punya Pak Ustadz, jadi sepertinya Pak Ustadz ada di atas. Ini jalannya jalur ke sini, sama sejalur dengan Bang Din, bisa ke sini, situ bisa. Nah kita langsung aja temuin Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, Wah, wah, mana nih? Nah di atas sahabat, kita langsung ke atas. Sepertinya Pak Ustadz ada di atas. Ini udah dipanen kayaknya nih kemarin kapulaganya. Mantap-mantap sobat ya. Nih campur juga beliau nih. Jangan ngobrol-ngobrol nih. Tuh. Nah itu Pak Ustadz ada di sana. Nah. Ini rata-rata miring ya sama kemiringannya, dan tuh lahannya seperti punya Kang Nong nih. Emang rata-rata mayoritas miring di saya tuh lahannya karena pegunungan ya. Tuh alhamdulillah ini lahan-lahan milik pribadi ya, jadi lumayan luas-luas. Dan itu lihat tuh pada bersih nih, kain tuh ada karungnya tuh Pak Ustadz. Cari orangnya belah mana ya nih. Ini lagi panen beliau tuh, udah dibawa ke rumah kayaknya. Ini sekarang juga tuh lihat kapulaga luas sahabat. Nah, Ustadz, wah itu kita samper nih sahabat.
Ini baru segini ya beliau nih. Tuh. Waduh, panen ya. Buat nih kita masuk lorong, percepat aja ya. Ternyata ibu ustadznya juga ada, sahabat. Kita samper aja. Ini lagi panen ternyata berdua. Aduh, sukma ini kalian nih. Assalamualaikum. Waduh Bu, jadi maaf nih ganggu nih Pak Ustadz. Punten ibunya. Aduh, mana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat nih. Waduh, lagi panen ternyata ini. Waduh, susah juga jalannya ya. Ini Pak Ustadz nih, sahabat. Ternyata ini, aduh, susah juga. Karena ini rumputnya lumayan nih. Kapulaganya cakep-cakep ini. Jadi, nih hebatnya sahabat-sahabat saya itu, kalau budidaya itu nggak nanggung-nanggung ya. Fokus dirawat, dan ini lagi pada panen ternyata sama ibunya. Kita ngobrol-ngobrol aja sekalian ya. Aduh Pak Ustadz, maaf ganggu waktunya ya. Boleh nih kalau saya ngobrol-ngobrol nih. Waduh, sambil ini aja ya. Aduh, jadi diganggu sama saya nih. Ini Pak Ustadz, jenis kapulaga yang ditanam pulaga apa aja nih Pak Ustadz? Banyak. Lokal ya? Lokal super ya? Oh benar, pantesan bagus-bagus ini. Sampai 4 kali panen 1 tahun. 4 kali? Waduh, ini benar-benar mantap nih. Ini udah yang ketiga berarti. Ini yang ketiga dalam setahun ini ya. Wah, ini kalau saya lihat Pak Ustadz di bawah udah dipanen. Ini udah berapa karung tuh dibawa ke rumah tuh? Nggak bilang-bilang. Aduh, saya sering lewat ke sini nggak tahu Pak Ustadz udah panen aja nih. Baru 2 hari kemarin itu. Waduh, berdua aja sama ibu ini? Itu ibunya doang kemarin. Wah mantap ini ibu, patut dicontoh nih ibunya nih. Jadi semangat Ibu Pertiwi. Masih ada kembang, masih muda sih, belum semua. Nah ini Pak Ustadz, saya mau sharing juga nih Pak ya, karena di video-video sebelumnya saya sudah bahas dengan sahabat-sahabat semua. Dari Pak Ustadz nih ilmunya belum turun ke saya nih, jadi saya kan masih pemula nih Pak Ustadz. Jadi ya sepatah 2 patah kata tuh ilmunya, mungkin kalau orang kan beda cara, beda teknik, beda ilmu. Nah ini dari Pak Ustadz kalau saya lihat diam-diam selalu panen kapulaganya, tahu-tahu udah banyak aja yang kering nih. Nah tips dan triknya ini kan Pak Ustadz tuh banyak kesibukan. Satu ya, saya tahu lah Pak Ustadz tuh karena selain jadi Pak RT juga nih. Kalau Pak Ustadz juga, nah bertani kapulaga juga nih, mengatur waktunya bagaimana ini. Jadi kalau saya lihat kapulaganya juga bagus-bagus. Ini kalau lewat tuh saya nggak ketemu mulu sama Pak Ustadz nih. Nah jadi saya mau nanya trik dan cara merawat kapulaga bisa. Ini kan banyak nih Pak, untuk bunganya sampai jadi buah itu kadang-kadang kan orang pada busuk juga. Ini banyak sahabat-sahabat juga menanyakan nih kenapa sering terjadi busuk kapulaganya, hanya bunganya banyak tapi tidak jadi buah Pak Ustadz nih. Ini sebenarnya menurut Pak Ustadz bagaimana? Kalau yang saya alami ini asal ini kayak dedaunan-daunan yang gugur ya, langsung dibersihin, bersihin begini ya, kelihatan ininya. Iya. Jadi ini enggak bakalan bosok. Kita sering bersihin gitu, dibersihin sampai cepet tua karena sinar matahari. Oh jadi Nah kalau yang dibiarin aja ininya ketutup, baunya penuh gitu kan, kayak sampahnya menutupi, ini lambat. Iya benar. Oke Pak Ustadz. Jadi kalau sering kita bersihin, jadi kelihatan bijinya cepat karena sinar matahari gitu. Itu yang saya alami gitu. Enggak pernah dikasih pupuk saya mah. Iya oke.
cuman itu doang dibersihin Oke terus nih gitu. sahabat ya, seperti Pak Ustadz bilang, jadi memang nggak jauh beda dengan Mbah Ucup ya, dan sahabat-sahabat semua seperti Bang Din juga. Jadi memang satu ide satu pola ini, salutnya di situ. Dan saya juga semakin termotivasi. Oke Pak Ustadz, untuk panen Pak Ustadz biasanya dalam 1 tahun ini bisa dapat berapa kintal keringnya Pak Ustadz? Ini estimasi aja, estimasi dari lahan yang garapan paling nggak nyampe kintal-kintal kalau saya mah cuman. tapi kalau saya lihat Pak Ustadz itu hampir kalau 50 kilo mah dapat ya dalam setahun itu. Dalam setahun mungkin ya lebih gitu kalau setahun mah gitu. Keringnya itu ya, Keringnya. kalau saya lihat ya lebih lah, kurang lebih Panen paling kita 1 kintal lah kalau ibarat. 15 kilo paling gitu. Soalnya kalau saya perhatiin Pak Ustadz itu banyak juga nih keringnya. Jadi diam-diam ternyata nih sahabat, beliau itu hebatnya kalau bawa itu 15 kilo, 20 kilo. Jadi nggak disekaligusin dia. Nah, kalau saya perhatikan nih, kalau diam-diam saya juga akan menganalisa karena buat bahan review saya juga. Pak Ustadz di tempat tengkulak itu saya ada datanya. Beliau itu hampir ya kalau boleh dibilang per tahun bisa hampir 1 kintal sahabat. 1 kintal kering. Nah ini dan ternyata di lapangan ini terbukti juga bahwa kapulaganya itu memang produktif karena beliau itu merawatnya. Coba bisa dilihat sahabat nu, kapulaganya bersih-bersih. Memang karena lahannya juga ini memanfaatkan lahan yang hak milik di sini ya, punya beliau. Karena kesibukannya juga beliau, tapi masih bisa berbudidaya kapulaga. Bagus-bagus lagi sahabat ya. Nah ini patut ditiru semangatnya dari beliau dan ilmunya juga. Insya Allah saya sudah save ya di kolbu saya untuk dikombinasikan dengan pola-pola yang saya pakai ini. Terus ini Pak Ustadz kan kalau saya lihat rajin nih di bidang kapulaga. Selain yang lainnya gitu ya. Tentunya ini kapulaga juga selalu dirawat dan bisa sempat gitu merawat dengan fokus. Nah ini yang menjadi penyemangat Pak Ustadz untuk budidaya kapulaga itu apa Pak Ustadz? Kebutuhan lah. Ya itu nomor 1 Pak Ustadz. Kebutuhan itu pasti ya umum manusiawi seperti saya juga. Tapi kan banyak misalkan tanaman lain juga yang lebih bisa dikembangkan juga, tapi Pak Ustadz memilih kapulaga untuk dibudidayakan. Dan ini udah ketahuan istilahnya bisa 2 bulan panen gitu kan. Kalau yang lain kadang-kadang lama ya, mungkin pengaruh hama kadang-kadang. Kalau kapul masih menjamin gitu, belum ada istilahnya hama, hanya sebatas paling ya kayak hewan yang di bawah itu kayak tupai ya, gitu ya. kan. Paling burung-burung cakar gitu kan, nggak seberapa gitu. Intinya resikonya rendah ya, tapi panennya berkelanjutan. Terus sekali nanam ya Ustadz. Iya benar. Kita pelihara terus, dibersihin terus, itu terus berkembang gitu. Setuju Pak Ustadz. Jadi intinya mah ya waktu-waktu senggang ya sempetin gitu buat nanam ini kapul. Pak Ustadz, kalau saat ini kan kebetulan kapulaga itu kadang-kadang kan ada naik ada turun ya. Sekarang ini lagi turun terus kan, tapi masih di atas 100.000 keringnya. Nah ini kadang-kadang menurut para petani itu kadang-kadang suka wah ini was-was juga. Tapi bagi Pak Ustadz bagaimana menyikapinya tentang turun naiknya harga, apalagi ini turunnya drastis? Masalah penjualan gitu, market itu mah udah biasa naik turun mah. Jadi nggak khawatir ya? Nggak takut istilahnya, nggak laku gitu kan. Iya. Jual pokoknya mau larang mau murah, yang penting kita tanam terus gitu. Wah, kan. mantap. Ada itu. Ini mantap gitu. Sahabat. Nggak usah mikirin wah nanti nggak laku gitu. Murah ya? Nah, iya. Soalnya itu prinsip yang utama gitu. Ya siap, benar Pak Ustadz, setuju. Pikiran wah takut habis modal aja
berapa gitu, nggak ada hasil, nggak usah, itu mah udah risiko lah, Iya. namanya usaha mah. Betul, 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 betul. Penting kita ambisi harus, tapi jangan ambisius Optimis, gitu. optimis, optimis. Perlu gitu. Nah, Ya, itu untuk mencapai kesuksesan itu memang tidak mudah gitu. perlu usaha, perlu perjuangan ya. Kita harus telaten kalau bahasa Jawa mah kan gitu. Jadi itu aja. Nah, tuh kata Pak Ustadz juga. Jadi walaupun kapulaga turun, kita itu petani. Jadi jangan khawatir, jangan takut nggak naik atau takut nggak laku. Pasti laku, walaupun murah. Penting kita nanam. Suatu saat harga kapulaga akan tinggi lagi ya, karena kebutuhannya kalau saya baca di media-media atau dilihat di kebutuhan ekspor itu masih tinggi ya. Nah, jadi ini tadi Pak Ustadz bilang semangat terus untuk menanam kapulaga, sahabat ya. Oke, ini mantap juga nih kapulaganya, sahabat tuh, lihat. Ini yang dipanen untuk hari ini. Saya lihat juga di bawah dua satu karung. Dan ini juga kapulaganya kapulaga jenis lokal, kalau bilang kapulaga wulung, sejenis kapulaga wulung yang super ya. Super ini memang mayoritas di daerah saya itu menanam kapulaga lokal super, karena ini selain bobotnya lumayan berat, dan ini bisa panennya tiap bulan tuh bisa panen ini. Seperti tadi Pak Ustadz bilang, bahkan untuk panen rayanya bisa 2 bulan sekali kalau perawatannya sangat bagus itu. Dan ini saya sangat termotivasi dan semakin semangat untuk selalu budidaya kapulaga ya. Walaupun kadang harga naik turun, sahabat ya, tapi kita nggak usah berkecil hati, tetap semangat untuk berbudidaya kapulaga, sahabat ya. Dan ini ternyata nih kapulaganya bagus-bagus, dan ini hasil pupuknya pupuk alami, artinya ini hanya humus dari dedaunan yang busuk, dan kadang ditambahkan pupuk organik, bisa kohe, bisa arang sekam, bisa apa yang sifatnya organik, karena tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk kimia ya, karena di kimia itu banyak kekurangannya atau banyak efek yang istilahnya panen hanya boleh diambil cara sekali saja gitu, jadi bukan untuk jangka panjang. Tapi organik ini bisa bertahan 10-15 tahun, bahkan 20 tahun juga, selagi kita merawatnya. Kapulaga ini pasti tumbuh subur. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kita pamit ke Pak Ustadz juga nih, karena saya juga mau ke kebun karena banyak aktivitas. Ini Pak Ustadz, terima kasih nih atas waktunya ya. Jadi saya udah ngeganggu atau udah nimbrung lah bahasa Sundanya mah, tapi ya terima kasih nih atas saran dan ilmunya yang mungkin ini sangat berarti lah buat saya sebagai pemula, untuk menjadikan motivasi saya dalam budidaya kapulaga, Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, ada saran atau ada pesan nggak buat ke depan nanti, terutama buat para petani kapulaga, istilahnya yang masih pemula senusantara gitu ya, istilah kasarnya dalam pembudidayaan kapulaga nih Pak Ustadz, menyikapi banyak beberapa hal seperti dari harga naik turun, seperti dari cara tanam dan perawatannya, kendala-kendalanya. Nah, ini motivasi dari Pak Ustadz bagaimana nih? Harga naik turun, pokoknya murah maupun larang sama aja. Murah atau mahal ya? Bisa jual gitu. Nah, jadi tetap semangat gitu. Siap, Pak Ada Ustadz. sempat waktu, ada luang, ada lahan, tanam. Siap, iya betul Pak. Oke. Takut, pokoknya. Ya. Cuman itulah saran saya mah. Iya siap. Memang Makasih. itu yang saya rasakan gitu. Halo, para semua sahabat, rekan, sahabat Nusantara, budidaya petani kapul, bagus terus, maju terus, jangan pantang mundur. Pokoknya
anam sampai sukses. Amin, amin. Oke, makasih Pak Ustadz. Aduh, ini motivasi dan semangatnya. Itu tadi motivasi dan semangatnya Pak Ustadz untuk petani kapulaga memang luar biasa. Jadi saya juga semakin semangat sahabat ya untuk selalu berbudidaya kapulaga. Karena apa? Kapulaga. Jadi kita jangan takut, kapulaga itu murah sahabat ya. Kita petani di bawah tetap tanamlah kapulaga sebanyak-banyaknya. Murah mahal itu insya Allah jadi punya nilai untuk dijadikan uang ya sahabat ya. Dan ini kapulaga memang sekali tanam tapi panennya berkali-kali sahabat. Ini yang perlu kita garis bawah. Oke, mungkin itu saja sahabat ya. Konten kali ini mengenai kapulaga dan pendapat dari sahabat saya ini sekaligus Pak Ustadz ya, yang bahwa menyikapi harga yang turun itu kita tidak perlu panik sahabat ya, karena kalau saya perhatikan kadang-kadang kalau mahal baru lomba-lomba nanam, kalau murah orang kadang-kadang alasannya murah. Tapi bagi saya dan sahabat ternyata sama prinsipnya, bahkan Pak Ustadz menyarankan untuk selalu semangat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya, baik lisan ataupun dari kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Dan mohon maaf juga bukan berarti saya beserta Pak Ustadz untuk menyombongkan atau untuk memamerkan, tetapi ini hanya sharing dan berbagi dengan sahabat-sahabat semua, dengan tujuan agar kita saling memotivasi, saling menyemangati untuk selalu mengembangkan kapulaga, karena kapulaga adalah rempah dunia nomor 3 ya, yang punya nilai ekspor. Jadi kita bangga sebagai petani Indonesia yang bisa membudidayakan bagian daripada rempah itu. Oke, salam sahabat kapulaga Nusantara, salam petani Indonesia, salam petani cerdas, salam petani pemula, salam tani 19, sukses selalu, sehat selalu, jaya terus, maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.